Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi subuh ini kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi ini sebagaimana judul yang sudah disebarkan. Judulnya apa tadi? Ramadan datang. Kita senang atau susah? Itu. Ada juga orang begitu dengan ini udah mulai dekat Ramadan, kalau hanya tunggu pilih banyak katuk. Inilah yang kata Nabi, rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia mendapatkan hanya haus dan lapar saja, enggak dapat pahala. Karena dia susah menghadapi Ramadan. Jadi puasa sekedar-sekedarnya aja, baik di hotel orang inang puasa. Ataupun enggak enak sama tengku puasa. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Ini orang yang mana tadi? Orang yang susah dia datangnya Ramadan. Sebaliknya orang yang gembira menyambut Ramadan. Masya Allah, kata Nabi, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini sahih riwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Artinya kata Nabi, setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan, apapun amalannya, maka baca Quran, bersedekah, atau apalah, kullu amali ibni Adam yudha'afu, setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Seberapa kelipatannya? Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i dha'fin. Berapa itu? Al-hasanatu, satu kebaikan yang dia lakukan, dilipat gandakan bi asri amsalha, 10 kali lipat. Ila sab'i dha'fin, hingga 700 kali lipat. Ya, kalau kawan kita tadi enggak ada apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Kalau ini dilipat gandakan pahalanya, paling kecil berapa tadi? 10, paling banyak 700. Kita mungkin 700 susah ya. Enggak usah, minim 15 saja pun jadi ya. Usah kita bilang 700, momploh mentong biji. Illa siyam, kecuali puasa. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan maksud illa siyam artinya puasa itu lebih dari itu, enggak bisa dihitung. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, aku akan memberikan pahala khusus. Nah, inilah orang yang bergembira. Di antaranya kenapa orang sangat bergembira di bulan Ramadan? Karena bulan untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Ya. Ada satu hadis, tapi hadis ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena hadis maudhu, hadis palsu. Terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Bahaya kali hadis palsu ini.
hadis palsu tentang nisfu Sya'ban, tentang bulan Rajab, tentang Maulid Nabi, sehingga orang meremehkan amalan yang sebenarnya. Karena hadis palsu ini luar biasa pahalanya. Nah, contoh ini. Kata Nabi, ini murah hadis palsu ini, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, haramallahu alaihi jasadahu min niran, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Kan hayu gembira mantong menyambut bulan Ramadan kah haram kena api neraka. Jadi makanya tak apa-apa, tanya berzina aja, mencuri, korupsi aja. Kenapa? Sudah ini tadi sudah apa? Sudah haram api neraka. Hadis palsu tentang bulan Rajab, tentang nisfu Sya'ban, tentang Maulid Nabi dan sebagainya. Luar biasa pahalanya. Ini merusak agama. Nah, termasuk hadis ini tadi ya, bagaimana bunyinya? Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, haramallahu alaihi jasadahu min niran, maka Allah mengharamkan kulitnya, tubuhnya dari api neraka. Luar biasa. Dan ini tersebar hadis ini. Bahkan di tok tuk apa? TikTok. Tok. Nah. Tersebar. Nah, ini ya. Yang sahihnya bagaimana? Yang sahihnya kata Nabi. Ya, ini yang sahihnya hadis riwayat Imam Ahmad. Sahih. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang Ramadan. Syahrun mubarakun. Ya. Apa arti syahrun mubarakun? Bulan yang diberkahi, syahrun mubarak. Ya. Iftaradallahu alaihi siyamahu, Allah telah mewajibkan puasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, ditutup pintu-pintu, dibuka pintu-pintu surga. Wa tuqlahu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Dan dibelenggu setan-setan. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kemudian pada Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Ya. Faman hurrima khairaha faqad hurrima. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Ini hadis yang sahih. Jadi kata Nabi, telah datang bulan Ramadan, bulan mubarak. Mubarak, syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaihi siyamahu. Kemudian Allah mewajibkan, memfardukan puasa. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Apa maksudnya? Ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa maksudnya dibelenggu setan? Ya, bukan setan itu diranting, gitu. Enggak. Setan masih berkeliaran. Buktinya banyak yang curi air. Ada yang jual juga di siang hari bulan Ramadan, buka kedai kecil ikut. Tak kalau tepi-tepi, tak kalau rumah bengkot tersuruh. Tak mau juga ikut. Hanya kan pengalaman, hanya kan informasi. Saya memang pengalaman itu tidak ada. Ya. Jadi maksud dibelenggu setan-setan. Ya.
Artinya kita sendiri yang membelenggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syababi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Fa illam tastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un." Nah, ini dia. Kata Nabi, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ya ma'syaral syababi, wahai kaum muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jika kamu telah ada uang beli mahar, maka menikahlah. Jika ada uang beli, kemampuan kan beli mahar. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan memelihara pandangan kita dan menjaga syahwat kita. Fa illam tastati, jika tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena mahal sudah 7 juta sekarang. Berapa satunya? Karena mampu. Fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu benteng dari godaan setan. Jadi ketika sudah berpuasa, kita belenggu setan itu. Paham ya? Makanya kalau ada pemuda Muhammadiyah, kaum muda sering-sering berpuasa, bukan karena dia rajin berpuasa, karena belum mampu beli mahar dia. Nah, di antaranya, ya, kenapa banyak puasa? Umat takwa kali? Enggak, Ustaz, saya belum mampu beli mahar, enggak saya puasa. Nah, ya. Jadi maksud tadi apa? Setan-setan dibelenggu artinya apa? Dengan kita berpuasa, kita sanggup membelenggu setan. Enggak berdaya setan itu, lemah setan. Coba kalau kita puasa, ditawarin kuah belangong, alah malas, enggak selera pun lihat kuah belangong. Iya ganda itu ada dua. Tuh. Jadi kita sudah menjelaskan bahwa ada orang yang susah menyambut bulan Ramadan sehingga dia tidak mendapatkan keutamaannya, tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya haus dan lapar saja. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, Masya Allah, dia mendapat keutamaan, dilipat gandakan pahala 10 hingga 700 kali lipat. Luar biasa. Ya, jadi kenapa kita gembira menyambut bulan Ramadan? Pertama, karena di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Yang kedua, ya, tenang aja, pengajian sama saya nggak akan pernah lama. Nah, tenang aja, tunggu sebentar lagi, belum sampai nasi. Nah, yang kedua, ya, kenapa kita gembira? Kata Nabi, lisa'im farhatani, orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Bukan 1 malah, berapa? 2 kegembiraan. Lisa'im farhatani, orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, gembira saat berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, gembira saat bertemu Tuhan nanti di akhirat di surga. Yang kedua enggak perlu kita bahas, kita belum ke sana. Yang kita bahas yang pertama apa tadi? Farhatun inda fitrihi. Sadar enggak kita? Ketika bulan Ramadan, makanan yang enggak pernah nampak selama ini tiba-tiba sudah muncul. Di mana muncul? Di Belang Pandang. Meritinya, yang cagu, yang kanji rumba-rumbi, ya macam itu kegembiraan. Dulu mencari pecel aja setengah mati, tapi Gilang Baru nggak ada jual pasar Aceh. Sekarang begitu kita keluar rumah kita, karena memegang pecel ke Moneo, Farhatun inda fitri, itu kegembiraan. Coba kita lihat macam-macam makanan itu. Yang penting nawarang napeng nawarang. Makanya orang Aceh bilang apa? Tiblah bulan mita, tibulun baju. Tiblah bulan mita, tibulun baju. Ya.
Jadi maksud faratun inda fitri, memang kita gembira luar biasa. Seluruh makanan, ya, apapun makanan yang enggak pernah kita lihat selama ini tiba-tiba sudah muncul meriti meja-meja di pinggir-pinggir jalan. Itu kegembiraan yang kedua. Makanya, ya, ada yang bilang sama saya, Ustaz, saya berpuasa ini diantaranya tujuan saya ingin menurunkan berat badan. Saya bilang, ada. Kenapa gitu, Ustaz? Saya bilang, kita berpuasa Ramadan enggak makan kapan? Cuman siang kan? Pagi sudah kita percepat di sahur. Maka kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Makan pagi sudah kita percepat di sahur. Waqtahu sahuran, maka sahur itu diakhirkan. Makan siang sudah kita rapel waktu buka. Coba lihat waktu buka, apa kita makan? Nasi, udang, telur, ungkuk buluh, ungkuk rambu, kolak, cagru, boh rom-rom, boh timun, penuh. Itu kadang-kadang 3 kali porsi. Jangan bohong. Le dah buka puasa mukuil, le pakok telat tapi tarawih. Mana makan beting. Belum lagi nanti jam 10 ada acara makan mie. Ada orang makanya ada orang begitu keluar bulan Ramadan, makin abang makin gemuk mie, makin gemuk. Itu. Padahal sebenarnya betul memang berpuasa itu bisa mengurangi berat badan. Cuma kadang-kadang itulah karena mungkin kita terlalu gembira. Jadi yang kedua, kenapa kita sangat gembira menyambut bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan itu kata Nabi, ya, lisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapat 2 kegembiraan. Yang pertama tadi apa? Farhatun inda fitrihi, gembira pada saat berbuka. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, gembira saat bertemu dengan Allah di akhirat. Ya. Kemudian hamba Allah, ada yang bertanya juga. Tadi Ustaz bilang di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. 10 paling sedikit berapa? 10 hingga 700 kali lipat. Jadi paling sedikit 10, paling banyak 700 kali lipat. Kemudian dia tanya, untuk apa pahala itu, Ustaz? Untuk apa pahala itu? Bukan lekal, sudah banyak sekali pahala. Terus untuk apa? Diapakan pahala itu? Ya, kemudian untuk apa pahala yang banyak itu? Mau diapakan nanti? Kira-kira untuk apa pahala itu? Kan bisa jadi nanti cucu kita tanya, Nek, kek, untuk apa pahala, Nek? Apa jawabannya? Untuk ditimbang. Untuk ditimbang. Di mana ditimbang? Bukan di Lambaru, Campli. Di akhirat, di yaumil hisab, pada hari hisab. Apa dalilnya? Ada dalil. Saya enggak karang-karang, saya enggak berani menjelaskan tanpa dalil. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-waznu yaumaidin haq, kata Allah. Timbangan, waznu itu timbangan, ceng bahasa Aceh. Al-waznu yaumaidin haq, timbangan pada hari akhirat itu benar adanya, harus kita yakini. Faman saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan pahalanya, kebaikannya, faulaika humul muflihun, dia beruntung di akhirat. Jadi ketika diceng lebih berat, lebih banyak pahala. Kenapa? Karena sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Sementara dosanya ringan. Faulaika humul muflihun, kata
Allah mereka beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan pahalanya, kebaikannya lebih banyak dosa. Faulaika alladziina khasiruna anfusahum, merekalah orang yang merugi dirinya sendiri. Ini bukan sekarang-karang, ini ayat Allah. Jadi dalam surah Al-A'raf dan 9, jika nanti ditimbang di mizan kita lebih banyak pahala daripada dosa. Dosa bukan enggak ada, tapi lebih banyak, lebih berat pahala. Faulaika humul muflihun, dia beruntung. Apa maksud beruntung? Apa maksud beruntung? Ada yang disebut dengan qawaid tafsir. Kalau dalam ilmu tafsir ada disebut dengan qawaid tafsir. Dalam qawaid tafsir ada yang disebut juga dengan tafsir ayat dengan ayat. Nah, surat Al-A'raf tadi itu ditafsirkan oleh surat apa? Siapa tahu? Kalau saya tahu saya kasih hadiah. Enggak mau orang. Kalau jam mau. Apa? Surat yang saya baca tadi. Al-Qari'ah. Gimana bunyinya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini tafsir ayat dengan ayat. Jadi ayat ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Al-A'raf ayat 8 ditafsirkan oleh surah Al-Qari'ah ayat 6. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Berarti masuk beruntung itu dia memperoleh kehidupan bahagia di akhirat atau masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ringan pahalanya, dia merugi, masuk merugi dijelaskan ditafsirkan dalam surah Al-Qari'ah ayat 7. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Masuk merugi dia dimasukkan ke neraka hawiyah. Ini namanya tafsir ayat dengan ayat dan banyak dalam Al-Qur'an seperti ini. Saya tahu sedikit karena saya sudah lama mengasuh pengajian tafsir. Hanya kon tombong kon tak gantong. Ya. Jadi kalau ada yang tanya untuk apa pahala yang banyak sekali kita kumpulkan pada bulan Ramadan, nanti ketika ditimbang kita lebih banyak pahala. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Bukan enggak ada dosa. Ada dosa tapi dosanya dimaafkan karena ringan. Nah, ya. Jadi hamba Allah, kenapa kita gembira menyambut bulan Ramadan? Di antaranya karena pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, kemudian ada kegembiraan. Di antaranya kegembiraan saat kita berbuka. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan kan? Oh, ada. Silakan. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya Rasulullah puasa Senin Kamis itu berbuka dengan dua kurma. Cuman kalau puasa Ramadan berbuka dengan bagaimana? Dengan gandum atau nasi langsung atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tuh cik dia hantar duduk. Tapi dalam beberapa hadis dikatakan Nabi biasanya iftar tamrat. Satu lagi apa? Kurma. Tamrat itu kurma kering, tapi ada juga kurma basah. Pertanyaannya, apa maksud Nabi berpuasa berbuka iftar dengan kurma? Kemudian juga Nabi mengatakan wa khairut ta'am fis sahur at-tamrat. Sebaik-baik makanan sahur itu juga tamrat. Tamar ya. Tamar itu apa? Kurma kering. Satu lagi entah namanya kurma basah. Kenapa? Karena pada saat itu enggak ada nasi goreng, enggak ada nasi. Kemudian kurma itu memang mengandung segala kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita kalau ingin berbuka dengan kurma bagus. Cuma tetap aja kita makan nasi, nggak apa bagus.
Tapi bukan berarti kalau kita buka puasa dengan kurma itu lebih banyak pahalanya daripada berbuka dengan nasi. Itu bukan seperti itu pemahamannya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan mengikuti Nabi itu dapat pahala, sebagaimana Ibnu Umar. Ibnu Umar itu misalnya Nabi jalan belok ke sedikit sini, dia juga belok. Nabi berhenti sebentar, dia juga berhenti. Itu Ibnu Umar. Oh, kalau kita misalnya ingin betul-betul ikut Nabi, insya Allah dapat pahala. Ya udah, berbuka aja dengan kurma. Boleh. Betul, memang betul. Hadisnya sahih bahwasanya Nabi berbuka dengan kurma. Tapi biasanya Nabi hitungannya ganjil ya. Hitungannya ganjil. 3, 5 atau 7. Karena Allah suka dengan yang ganjil. Nah, tetapi yang lebih menarik, Nabi juga mengatakan tentang sahur ya, tasahharu walau bi jur'atin min ma'in, bersahurlah walau hanya dengan air putih. Ya, walau dengan air putih. Kemudian kenapa Nabi dengan 3 jari ini? Karena kurma enak dengan 3 jari. Tapi kalau kolak 3 jari apa dapat? Nasi misalnya ke mamah, kuah ke mamah, bagaimana? Jadi kalau benda bulat-bulat enak memang. Paham ya? Enak 3. Cuma kita tetap saja 5 karena udah biasa. Tapi ingat ya, mengikuti Nabi dengan maksud ingin apa? Ingin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada dapat pahala. Ya, pahala mengikuti Nabi. Boleh. Tapi pahalanya tentu tidak besar. Karena Nabi sebenarnya tidak menyuruh mengikuti beliau 100%. Nabi hanya menyuruh mengikuti beliau yang berhubungan dengan agama, bukan dengan kehidupan biasa sebagai manusia. Sampai Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi jangan semua makan itu urusan dunia, berjalan urusan dunia. Jangan ketika Nabi naik unta, kita juga naik unta. Mana ada sekarang kita naik Pajero kayak kawan kita tuh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.